Pemirsa, cuaca ekstrim kerap terjadi pada masa pancaroba di Indonesia. Adanya perubahan cuaca pada siang dan malam hari membuat kondisi daya tahan tubuh terganggu dan rentan terpapar penyakit. Lalu apa saja yang harus diantisipasi oleh masyarakat pada masa pancaroba agar tetap sehat? Berikut informasinya kami sajikan dalam liputan khas Vloganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa Vloganza, berasa nggak sih kalau belakangan ini cuacanya sering berubah-berubah kayak si dia? Bercanda ya, tapi Indonesia ini memang merupakan negara tropis yang punya dua musim, musim penghujan dan juga musim kemarau. Dan transisi di antara keduanya ini disebut dengan masa pancaroba yang sering kali dikaitkan dengan cuaca ekstrim. Tapi apakah benar musim atau cuaca yang kita alami belakangan ini ada kaitannya dengan masa pancaroba? Dan apa saja yang harus kita antisipasi? Sebelum hujan mengguyur saya, langsung aja yuk kita cari tahu. Tapi sebenarnya kapan pancaroba itu terjadi? Sampai kapan dan apa saja yang harus kita siapkan? Langsung aja yuk, kita tanya ke pakarnya. Kalau di Jakarta ya. Udah ada Bayu dari BMKG sekarang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Harus baik walaupun kadang panas, kadang hujan iya, ya. Betul. Nah ini sebenarnya kenapa? Cuaca kita sedang memasuki fase apa nih Bayu? Oke, sebenarnya menurut update terakhir kami tanggal 31 Mei kemarin, menurut peta sebaran musim kemarau ya, itu 26,6% di wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan sebagian besar lainnya akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni hingga Juli. Jadi bisa dikatakan saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia saat ini mengalami musim pancaroba. Pancaroba sudah terjadi Iya, di sebagian betul. besar di Indonesia. Iya. Kadang kalau panas ini rasanya panas sekali, Iya. mentereng sekali. Iya. Kalau hujan deras sekali. Iya, Penyebabnya betul. ini apa? Kalau untuk penyebab panas sekali itu ya, itu kan saat ini daerah tutupan awan di Indonesia kan berkurang ya karena musim kemarau, musim kemarau udah datang. Jadi biasa terjadi itu karena angin timuran adalah tanda kalau musim kemarau udah mau Sudah siap datang iya masuk udah Indonesia. mau datang ya. Itu sih mungkin yang menyebabkan, jadi karena daerah tutupan awannya berkurang sehingga cahaya matahari itu yang masuk nih ke Langsung bumi ya, dia nggak pakai langsung. assalamualaikum lagi Iya, ya Bayu. betul. Aduh, apakah ini merata tadi di Indonesia ini apa semuanya merasakan hal yang sama? Kalau untuk yang sudah memasuki musim kemarau ya, itu mungkin sudah akan terasa panas sekali ya. Nah, tapi untuk yang masih musim pancaroba itu juga waspada terhadap tiba-tiba hujan petir gitu secara tiba-tiba seperti itu. Oke, sampai kapan sih ini akan terjadi? Untuk cuaca panas ya, cuaca panas yang akan terjadi ini akan berakhir saat musim kemarau pun berakhir ya. Tapi untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang itu akan cenderung berkurang saat musim kemarau tiba. Walaupun pancaroba tetap harus sedia payung sebelum hujan. Betul dan sekali. jangan lupa tabir surya nih ya, Iya, yang penting ya. betul. Terima kasih banyak Bayu, sehat-sehat Bayu ya. Terima kasih. Ya. Musim pancaroba sudah terjadi. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan cuaca yang cukup signifikan di siang hari dan juga di malam hari. Tapi apakah ini sudah dirasakan oleh masyarakat? Kita cari tahu yuk. Iya, lumayan. Kenapa? Iya, khawatir nggak sama kesehatan? Lumayan sih, kenapa? Lumayan. Terus apa nih antisipasinya supaya tetap sehat? Minum vitamin. Minum vitamin? Iya, sama minum vitamin. Sama minum vitamin. Kak, sering merasa ada ini nggak sih perubahan cuaca yang signifikan Iya. belakangan ini? Takut nggak sih sama kesehatan terganggu? Takut.
Terus apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan? Tetap jaga prokes. Tetap jaga prokes. Khawatir nggak sama kesehatan kakak? Khawatir banget sih. Khawatir banget. Terus apa nih yang dilakukan untuk mengantisipasi? Ya minum vitamin, istirahat cukup. Iya, Istirahat makan cukup. makanan sehat. Disadari atau tidak, perubahan cuaca yang cukup signifikan ini membawa dampak pada daya tubuh kita. Lalu apa saja penyakit yang bisa mengancam daya tahan tubuh kita dan apa saja yang harus kita antisipasi di masa pancaroba ini? Langsung aja kita tanya ke pakarnya. Wah, Dokter Rani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Bayu. Gimana kabar Bayu Harus sendiri? baik ya. Alhamdulillah. Ini kan lagi pancaroba. Kenapa sih biasanya kalau pancaroba itu banyak sekali yang jatuh sakit akhirnya? Oke, pancaroba itu kan kalau di Indonesia terjadi 2 kali ya, perubahan dari cuaca yang panas ke dingin dan sebaliknya. Nah, perubahan suhu ini nih yang bikin tubuh kita mengalami suatu perubahan terutama di bagian daya tubuh. Nah, jadinya rentan banget kena penyakit gitu kan. Terus juga kondisi lingkungan yang jadi lembab, kemudian juga basah, terus tanah juga jadi airnya nggenang. Ini tuh bisa jadi sumber penyebaran virus dan bakteri serta penyebab penyakit lainnya. Oke, tapi penyakit apa saja sih yang biasanya ini rawan dan harus diantisipasi kalau lagi pancaroba gini? Oke, banyak sih, tapi yang paling sering orang kena itu adalah infeksi saluran pernapasan akut ya, atau ISPA. Nah, ini kan biasanya disebabkan oleh virus ya. Virus ini biasanya ada di udara sekitar kita, terus juga dia memang sangat suka untuk hidup di daerah yang dingin gitu. Jadi pada suhu yang dingin dia akan lebih cepat untuk berkembang biak gitu. Nah, salah satunya biasanya kita sebut flu gitu kan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, itulah semua udah makanan sehari-hari lah kalau lagi pancaroba. Sulitnya adalah cuaca yang senyaman ini kita tetap harus antisipasi gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya jangan sampai terjangkit? Nah, ada untungnya nih dari pandemi COVID ini ya. Jadi kita tuh sebenarnya jadi lebih sadar atau aware terhadap gaya hidup sehat gitu. Banyak yang sekarang udah mulai sering olahraga, banyak banget tuh kan komunitas pesepeda kalau di hari-hari libur. Terus kemudian juga kita harus aktif jadinya, ada yang berolahraga di rumah juga, atau sekarang karena PPKM-nya udah mulai longgar, kita udah bisa balik lagi ke pusat kebugaran ya. Terus yang paling utama makannya harus teratur dan bergizi gitu. Kemudian istirahat yang cukup sama konsumsi multivitamin. Terus kebiasaan pas COVID yang juga nggak bisa kita lepaskan yaitu rajin cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer, pakai masker, dan juga menjauhi kerumunan. Terima kasih Oke. dokter atas waktunya. Sama-sama Bayu. Harus sehat terus dok ya kita. Amin. Nah pemirsa, perhatian terhadap daya tahan tubuh di masa pancaroba ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Ini karena banyak penyakit yang kerap menjangkit di masa pancaroba. Di antara seperti demam berdarah dengu atau DBD. Penyakit yang satu ini bahkan kerap merenggut korban jiwa. Dan kedua adalah ISPA atau infeksi pernafasan akut, di mana penyakit yang satu ini kerap sekali timbul di masa pancaroba dan juga tentunya penyakit lainnya. Demam berdarah dengi atau DBD ini menjadi penyakit yang kerap muncul di tengah masa pancaroba. Nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD ini mudah sekali berkembang biak pada masa pancaroba. Hal ini diperburuk dengan melemahnya daya tahan tubuh akibat pergantian cuaca yang tak menentu. Pancaroba tidak bisa kita hindari. Masa ini sudah menjadi bagian dari hidup kita di negara tropis dengan 2 musim. Tapi pancaroba bukanlah ancaman. Ada banyak berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan dan segeralah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila Anda mengalami gejala penyakit. Dengan menjaga kesehatan dan juga menjaga tubuh tetap fit, kita bisa beraktivitas dengan lebih optimal. Bersama juru kamera Ade Suryananda dan Dipo Andi Muharom, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa di Vloganza berikutnya.